Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Fitri Aulia Rahmah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Mula Sadra. Biografi Mula Sadra. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawami Shirazi. Sering juga disebut dengan Syarh ad-Din Asy-Syirazi atau juga Akhund Mula Sadra. Dalam kalangan murid-muridnya, ia dikenal dengan sebutan Syarh al-Muta'alihin atau Mula Sadra. Lahir pada tahun 979 Hijriyah atau 1571 Masehi di Syiraz. Beliau dari keluarga yang cukup berpengaruh, yakni keluarga Qawam. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya al-Qawami Asy-Syirazi, yang merupakan seorang yang berilmu dan soleh dan pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Fars. Nah, secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya Syiraz. Mula Sadra ini adalah murid pertama Syekh al-Bahai, yang kemudian murid dari Mir Damad, yaitu seorang pendiri mazhab filsafat Islam Isfahan. Mula Sadra memiliki keunggulan dalam menguasai bidang filsafat, bahasa Persia, bahasa Arab, hadis, Al-Quran, dan ilmu keislaman. Kemudian, dalam kehidupan Mula Sadra, ada beberapa sejarawan yang mempengaruhi dalam 3 periode. Yang pertama, pendidikan formalnya ini harus berlangsung di bawah asuhan guru-guru yang terbaik pada zaman itu. Ia juga menerima pendidikan dalam tradisi Syiah seperti fikih Ja'fari, tafsir, ilmu hadis, dan syarah Al-Quran di bawah asuhan Baha ad-Din al-Amili yang meletakkan fikih baru Syiah dalam dasarannya. Beliau mempelajari ilmu-ilmu filosofis di bawah asuhan Mir Damad. Nah, setelah merampungkan pendidikan formalnya, beliau harus meninggalkan Isfahan karena kritikannya terhadap pandangannya dari kaum Syiah dogmatis. Yang kedua, beliau menarik diri dari halayak dan menjalani uzlah atau pengasingan diri di sebuah desa kecil dekat Qum. Dalam periode ini, pengetahuan yang diperoleh mengalami kristalisasi yang semakin kreativitas dan utuh dalam menemukan tempat penyalurannya. Kemudian yang ketiga, menjadi pengajar di Syiraz dan menolak tawaran untuk menduduki atau mengajar jabatan resmi di Isfahan. Dalam periode ini, banyak karya yang dilahirkan. Beliau menghidupkan semangat kontemplatifnya dan melakukan praktek asketis. Beberapa argumen filosofinya diperoleh melalui pengalaman mukasyafah. Kemudian dalam perjalanannya pulang dari haji yang ke-7, Mula Sadra jatuh sakit dan meninggal. Beliau dikuburkan di Basrah pada tahun 1050 Hijriyah atau 1641 Masehi. Makamnya sangat termasyhur di kota tersebut. Kemudian ada buah karya pemikiran Mula Sadra. Dari semua keseluruhan karya Mula Sadra, beliau membagi karyanya menjadi karya yang sifatnya religius dan karya murni bersifat filosofis, berdasarkan tema sentral yang dikandungnya. Berdasarkan orisinalitas ide, dalam karya Mula Sadra, ada yang membaginya menjadi karya asli dan memuat penjelasan tentang tulisan filosofi sebelumnya, seperti penjelasan tentang metafisika Ibnu Sina yang terdapat dalam Al-Syifa dan Hikmat Al-Isyraq Suhrawardi. Dalam karya Mula Sadra tidak hanya sebagai khazanah mistikal dan pandangan kosmologisnya, serta juga eskatologi yang telah ditemukan dalam sejumlah teks filsafat Islam, namun juga menghubungkan pandangan berbagai ajaran pemikiran Islam maupun pra-Islam. Berikut adalah beberapa karya Mula Sadra. Yang pertama ada Al-Hikmat Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah atau Hikmah Muta'aliyah tentang 4 perjalanan akal dan jiwa, atau bisa disebut juga dengan judul Asfar atau perjalanan. Nah, karya ini yang monumental dan fundamental. Dalam kitab ini,
dipandang sebagai summa filosofi Asyirazi, karena karya ini menjadi dasarnya sebagai risalah pemikiran pasca Ibnu Sina pada umumnya. Di dalamnya memuat simbol spiritual dan pengembaraan intelektual. Asfar digunakan sebagai teks tertinggi dalam memahami hikmah dan memahami teks-teks standar filsafat, ilmu kalam, teosofi isyraki, peripatesis, dan dasar ajaran irfan. Kemudian yang kedua ada Al-Hasyr atau tentang kebangkitan. Dalam buku ini membicarakan tentang hari kebangkitan dan betapa semua benda termasuk barang tambang akan kembali kepada Allah. Yang ketiga ada Al-Hikmah Al-Arsyiyah atau hikmah diturunkan dari ars ilahi. Dalam buku ini memperbincangkan kebangkitan dan juga perihal nasib masa depan manusia sesudah mati, dan menjadi sumber pertikaian hebat di kalangan aliran ilmu kalam kemudiannya. Yang keempat ada Mafatih Al-Ghaib atau kunci alam ghaib. Karyanya ini sangat mendasar dalam masa kematangan dalam ilmu, dalam doktrin irfan tentang kosmologi, eskatologi, dan metafisika, dan mengandung banyak rujukan terhadap hadis dan Al-Quran. Yang kelima ada kitab Al-Masyair atau kitab penembusan metafisika. Kitab ini yang paling utama mengandung ringkasan teori ontologinya dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ini ada beberapa karya dari Mullah Sadra. Ada Al-Lama'ah Al-Masyrikiyah fi Al-Funun Al-Mantiqiyah, kemudian Al-Mazahir Al-Ilahiyah fi Al-Asrar Al-Ulum Al-Kamaliyah, Al-Mabda wa Al-Ma'ad Al-Syawahid Ar-Rububiyah fi Al-Manahij Al-Sulukiyah, At-Tasawur wa At-Tasdik, dan masih banyak lagi karyanya. Kemudian ada corak pemikiran filsafat Mullah Sadra. Mullah Sadra adalah tokoh yang termasuk dalam pemikir Islam metafisik yang karyanya sangat monumental dalam sebuah madhab. Mullah Sadra ini mengadopsi prinsip dari masing-masing madhab, bahkan ajaran Sufi Ibnu Sina, keteraturan substansi dan keselarasan dunia yang sebelumnya tidak pernah nampak sebagai prinsip yang hikmat dan juga tidak sistematis dalam bahasa. Maka dari itu, Mullah Sadra layak disebut sebagai pendiri tang orisinil dan relatif dalam pergumulan filsafat muslim dengan al-hikmah al-muta'aliyahnya. Di sini ada 3 pemikiran yang benar-benar berpengaruh. Yang pertama, pemikiran Ibnu Sina yang paling luas dan terperinci juga dipandang sebagai sumber terpenting dalam Ibnu Arabi dan Surawardi. Jadi, ajaran dari Ibnu Sina ini adalah fondasi dari seluruh pembahasan filsafat Sadra. Ia juga mengambil pendapat Ibnu Sina untuk mendukung konsep tersendiri dan soal realitas wujud dan kelemahan esensi. Tetapi, Sadra juga memodifikasi dan mengkritik filsafat Ibnu Sina. Yang kedua ada pemikiran Surawardi yang merupakan sumber utama pengetahuan Mullah Sadra dalam aliran Isyraqi. Nah, pengaruh Surawardi ini dapat dilihat dari kritikan maupun penolakan dan sebagian dalam penerimaan. Menurut Surawardi bahwa esensi itu bukan realitas yang diambil Sadra dengan doktrinnya. Esensi itu hanyalah sesuatu yang ada dalam pikiran, bukan realitas yang sebenarnya. Meski realitas ini tunggal, tetapi muncul dalam berbagai tingkatan manifestasi dan intensitas. Kemudian yang ketiga, ada pemikiran Ibnu Arabi. Dalam pemikiran ini ada 3 persoalan yang terlihat, yakni hakikat sifat Tuhan, ketidaknyataan mahiyah, dan peranan psikologi eskatologis dunia imajinasi. Di sini dalam persoalan pertama, Mullah Sadra sering mengutip pernyataan Ibnu Arabi untuk mendukung prinsip as-shalah al-wujud dan cukup memungkinkan bahwa Syekh Akbar berperan dalam mengilhami prinsip.
Kalau yang persoalan kedua ini lebih ke dalam sistem Ibnu Arabi, di mana mahiyah masih dianggap sebagai penyimpan realitas dan menjadikan sebagai suatu prinsip yang unik. Dan untuk yang persoalan ketiga, untuk memberikan kepada jiwa manusia di hari kemudian, dalam suatu peranan penting dalam membangkitkan imajinasi yang ditangkap dengan jelas. Kemudian ada doktrin dari Mula Sadra. Yang pertama, wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Sadra membedakan dengan tegas antara konsep tentang wujud dan realitas wujud, di mana wujud itu adalah konsep yang terjelas dan yang paling mudah dipahami dari semua konsep. Sedangkan yang realitas wujud adalah yang terkabur dan yang tersulit, karena ia mensyaratkan persiapan mental ekstensif dan penyucian jiwa agar kemungkinan untuk intelek yang berada dalam diri seseorang. Kemudian ada tashkik al-wujud atau gradasi wujud, bahwa eksistensi ini mempunyai gradasi yang kontinu. Maka, realitas ini terbentang dari kutub tiada mutlak sampai kutub ada mutlak dengan perbedaan tingkat kualitas dan intensitasnya. Dan untuk prinsip yang pertama dalam gradasi wujud ini adalah tidak diterapkan pada esensi. Dan yang kedua, bahwa eksistensi tidak hanya sekedar bersifat gradasi belaka, tetapi gradasi yang sistematis. Kemudian ada asolah al-wujud atau keutamaan wujud. Dalam pandangan ini, wujud melengkapi prinsip keutamaan eksistensi. Dalam memahami ini, pertama kita perlu beralih ke perbedaan klasik dalam filsafat Islam antara eksistensi dan mahiyah atau juga widitas dalam bentuk orisinil, yang latinnya diturunkan langsung dari bahasa Arab mahiyah. Jadi, realitas itu tidak lain dan tidak bukan adalah wujud, yang satu sekaligus bergradasi, yang mengeksistensikan segala realitas. Kemudian ada gerak substansi atau al-harokah al-jauhariyah. Teori ini adalah sumbangan orisinal dari Sadra terhadap filsafat Islam. Ajarannya merupakan uraian dari pandangan Sadra bahwa gradasi wujud tidak bersifat statis tetapi dinamis, bergerak dan dari eksistensi tingkat rendah menuju eksistensi ke tingkat tinggi. Menurut para filosofis sebelum Sadra ini, gerak ini membutuhkan pendukung dasar berupa sesuatu yang diam sekaligus bergerak, yakni wujud potensial sekaligus aktual, sebab aktualitas terjadi dalam gerak. Kemudian pemikiran Mula Sadra dalam epistemologi. Sadra menilai bahwa Al-Quran adalah dengan wujud itu sendiri. Wujudnya sendiri seperti mempunyai huruf yang merupakan kunci menuju gaib dan gabungannya dari huruf yang berbentuk ayat-ayat sunnah kitab suci. Kitab wujud dimanifestasikan diri dalam dua cara, yakni sebagai Al-Furqan atau pembeda dan Al-Quran atau bacaan. Sadra berpendapat bahwa akal yang ada dalam pikiran merupakan pantulan bayangan akal semesta manusia dalam jiwa manusia, yang semacam nabi atau pembimbing manusia menuju pesan ilahi. Di antaranya pada tingkatan pertama terdapat potensi akal atau al-aql bil al-quwah. Pada jiwa ini disertakan dari sejak awalnya dan sebagaimana jiwa itu tidak memiliki pembuktian terhadap dirinya sendiri dan pemahamannya spekulatif. Kondisi eksistensi jiwa ini adalah tahap terakhir dalam alam fisik dan tahap pertama untuk memasuki alam metafisika. Kemudian akal posesif atau al-aql bil al-malakah. Pada tingkatan kedua ini terjadi setelah yang sebelumnya, diaktualkan melalui pemahaman primer atau data primer, data transmisi dan data eksperimen yang persepsinya diperlukan untuk mengaktualkan tingkatan yang berikutnya. Pada tingkatan ketiga ada akal aktual atau al-aql bil al-fi'l. Pemahaman ini digerakkan menuju jiwa, kerinduan dan makan refleksi untuk menyimpulkan pemahaman yang belum dipahami akan muncul dalam diri manusia, yang pada gilirannya akan membuat secara sukarela. Dan walaupun pemahaman intelektual spekulatif tidak secara aktual hadir bersama dengan akal,
Tetapi pengamatan yang sering terhadap pemahaman spekulatif dan intelektual ini, gerak intelektual menuju prinsip yang begitu banyak terhubung dalam suatu hubungan pemahaman akal. Dan yang terakhir ada akal yang diperoleh atau al-aqbil al-mustafad. Tingkatan ini sama persis dengan akal aktual, kecuali bahwa semua pemahaman spekulatif sebenarnya hadir bersamanya dan tidak membutuhkan kemauan dan perhatian. Alasannya, karena jiwa mencari semua pembuktian atas dirinya sendiri dan semua bentuk pemahaman spekulatif yang sesuai dengan kebenaran yang lebih tinggi maupun yang rendah. Maka, dunia intelektual semacam ini menjadi sama dengan alam objektif. Kemudian ada pemikiran Muladhara dalam etika. Menurut Muladhara, dengan pemikirannya yang orisinil menyatakan bahwa filsafat hikmah merupakan evolusi dari filsafat Islam yang sebagian besar orang beranggapan telah berakhirnya pada masa Ibnu Rushdi dan diikuti menurun ke peradaban Islam. Pemikiran beliau juga unik, dibingkai dengan nilai spiritualitas sebagai suatu perjalanan, yaitu yang pertama dari makhluk menuju Tuhannya, atau min al-haq ila al-haq. Yang kedua dengan Tuhan dalam Tuhan, bi al-haq fi al-haq. Dan yang ketiga dari dan dengan Tuhan menuju makhluk, min al-haq ila al-khalq. Dan yang keempat atau yang terakhir dalam makhluk Tuhan, bi al-haq fi al-khalq. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.